Film Walid adalah cerminan akidah yang sulit. Cosplay Walid dulu ya kan? Krisis akidah di negeriku tercinta di saat kami menyuarakan tauhid. Namun ada saja yang masih berbuat syirik. Walau dirinya mengucapkan 2 kalimat syahadat yang valid, namun amalannya seperti Walid. Hal ini terbukti. Ada yang bertauhid dalam segi rububiyah Allah. Seperti ia meyakini bahwa yang menciptakan, memelihara dan mematikan itu adalah Allah. Namun anehnya tauhid uluhiyahnya atau tauhid ibadahnya salah. Seperti meyakini berdoa di makam, laut, gunung, atau pohon lebih afdol dibandingkan berdoa di tempat yang Rasulullah contohkan. Hal itulah yang membuatnya syirik dalam uluhiyah. Dan hal inilah yang membuat pelajaran tauhid itu terbagi. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Fungsinya untuk mengkoreksi di mana tauhidnya yang bermasalah. Namun nyatanya kami sebagai pendakwah malah didemo dan dianggap biang masalah. Inilah realita bahwa kerusakan akidah masih tetap ada jika ngajinya salah. Dan anehnya, yang sesat dianggap membawa selamat. Yang sesuai sunnah Nabi malah dicap Wahabi. Dan lebih aneh lagi, sesuatu yang salah tetap saja ada yang bela dengan mengatasnamakan pendapat ulama yang berbeda. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, 2 sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Tengok nyatanya, katanya, film Walid katanya menyesatkan dan mencemarkan ulama. Tunggu, ulama yang mana nih? Yang ini. Pada sembrono, iki jamane wes. Tengok nih boy, ajaran ini bukan ada di film saja. Biasanya pelaku itu terganggu jika kebobrokan ajarannya terbongkar. Mungkin takut pengikutnya sadar dari ajaran jikir goyang-goyang sendiri, pengkultusan ulama yang dianggap wali, hingga ajaran akidah yang menyimpang tentang pernikahan. Semua ini terbongkar kesesatannya dalam film tersebut. Walau memang tak membenarkan tentang adanya pemeran yang bukan mahram berperan dalam satu adegan. Namun cerita film ini membuat beberapa ormas dan golongan tersinggung karena terafiliasi satu golongan dengan Walid. Merujuk dari kisah nyata, film ini menyadarkan kita bahwa ternyata ada ajaran yang menjual agama hanya untuk keuntungan semata. Dan hal ini menyadarkan kita agar berhati-hati memilih guru dari akidahnya, ajarannya, atau golongannya walaupun outfitnya islami, namun menebarkan ajaran yang menyesati. Sudah sadar belum? Kira-kira kalau di Indonesia si Walid ini berasal dari tarekat dan golongan mana ya? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lah, dia ngaku. Ya, kalau tersesat mah taubat toh masih. Jangan malah menyebarkan kesesatannya. Lihat kan, ternyata jumlah yang banyak bukan patokan sebuah kebenaran. Di antara prinsip jahiliyah, mereka percaya bahwa standar kebenaran adalah jika banyak yang menganutnya. Itulah yang jadi pembenaran ahlul bid'ah. Sedangkan mereka melihat kebatilan atau sesatnya, sesuatu dilihat dari keterasingan dan pengikutnya yang sedikit. Padahal Allah Ta'ala menegaskan bahwa yang sesat justru yang banyak. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Surat Al-An'am ayat 116. Pelajarilah antara pasukan Fir'aun dan pasukan Nabi Musa alaihi salam. Kira-kira lebih banyak mana pasukannya? Di zaman Nabi saja, mayoritas kisah yang meriwayatkan bahwa jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan musyrikin. Jadi, apakah yang kaya begini mau dijadikan patokan beragama? Empeten ojo kebacut, bacut puncake poso niku ngempet. Awas, jika salah ngaji, akhirnya dikibuli atas nama religi. Belajarlah ilmu agama yang benar. Jika tidak, engkau akan dibisnisi dengan proyek wisata religi. Belajarlah agama yang benar, hingga kalian mengetahui bahwa peninggalan Rasulullah yang mendatangkan berkah hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Belajarlah agama yang benar, hingga kalian mengetahui ngalap berkah yang syar'i, bukan cium dan minum kobokan kaki. Belajarlah agama yang benar, hingga kalian mengetahui jikir yang sesuai sunnah Nabi bukan seperti ini. Belajarlah agama yang benar, hingga kalian mengetahui bahwa beradab yang sesuai syar'i, bukan tunduk jalan jongkok untuk menghormati. Belajarlah ilmu agama yang benar, hingga kalian mengetahui bahwa kuburan yang dihias seperti ini bukan merupakan sunnah Nabi. Belajar ilmu agama yang benar boy, dengan berlandaskan Al-Quran dan hadits sesuai pemahamannya para sahabat. Dan tetaplah bertahan walaupun dirimu diasingkan.
Duh, gimana ya? Kenapa sih ajaran begini ada pada golongan kalian? Hal inilah yang tak pernah ada di kota Nabi. Dua kota suci Mekah dan Madinah yang terjaga. Tak pernah terlihat ulama dari kota Nabi yang diambil berkahnya dengan cara demikian. Cara mengambil berkah yang diajarkan Nabi adalah duduk di majelisnya. Ambil ilmunya yang sesuai sunnah dan Al-Quran dan sesuai paham para sahabat. Setelah itu amalkan. Insya Allah wafat masuk surga. Sepanjang riwayat juga, tak pernah para sahabat ngalap berkah dengan cara seperti itu kepada Khulafaur Rasyidin. Atau tak satu riwayat pun dari tabi'in yang ngalap berkah kepada sahabat seperti demikian. Inilah yang membedakan jalan ngajiku dengan jalan ngajimu. Cukup kawan, tinggalkan ajaran yang menyesatkan. Kembalilah kalian kepada ajaran yang penuh kemurnian sesuai sunnah dan Al-Quran ala fahmi salaf, yaitu para sahabat. Dan ambillah ilmu dari guru yang menuntunmu. Kembali kepada ajaran yang diridhoi. Kita memohon dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah, serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari satu jiwa dan menciptakan dari satu jiwa ini pasangannya dan memperkembangbiakkan dari keduanya kaum lelaki yang banyak dan kaum wanita. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Ia akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka baginya kemenangan yang besar. Adapun selanjutnya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hatilah kalian dengan perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.